Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, nikmat Allah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sampai hari ini masih Allah izinkan bersama kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk dapat mensyukuri nikmat tersebut. Sehingga kedepannya kita terus berharap tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang balasan bagi orang yang bersyukur. Ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum. Salah satu di antaranya adalah ma yaf'alullah bi'azabikum. Allah tidak akan azab kalian. In syakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Ayat yang paling populer adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur pasti akan ditambah, tapi ingat kalau kufur azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur, amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap apa yang kita lakukan ini bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-69 terakhir. Memberikan kesan kepada kita bahwa ketika saudara-saudara Yusuf masuk ke ruangan Yusuf, kan itu, kemudian Bunyamin diculik dalam tanda petik, tanpa sepengetahuan saudara-saudara yang lain. Kesempatan itulah yang digunakan oleh Yusuf alaihissalam untuk memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah saudaramu. Kedua, Rasul Nabi Yusuf menghibur Bunyamin. Fala tabtais. Apa kemarin artinya fala tabtais? Jangan bersedih terhadap apa yang mereka kerjakan kepadamu, terhadap perbuatan mereka, perlakuan mereka kepadamu. Padahal di dalam cerita sebelumnya kita belum mendengar ada curhatan dari Bunyamin kepada Yusuf berkaitan dengan bagaimana perilaku atau sikap saudara-saudaranya kepada dirinya. Namun di ayat ke-69 ini tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam menenangkan, menghibur Bunyamin. Fala tabtais, maka kamu jangan bersedih. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Seakan-akan Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui apa yang
dilakukan oleh saudara-saudaranya ini terhadap Bunyamin. Sama seperti apa yang dilakukan saudaranya terhadap dirinya. Maka inilah yang barangkali menjadi indikator sampai kepada kesimpulan bahwa fala tabtais bima kanu ya'malun. Jangan kamu bersedih atas perilaku mereka, perbuatan mereka. Sampai situ ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ayat ke-70. Baik. Ada dua kata yang kalau kita perhatikan, jahaza, jahaza, kemudian bijahazihim, bijahazihim. Ini dua kata yang asalnya satu. Ini kata kerja, ini kata benda. Jahaza bijahazihim. Secara sederhana jahaza diartikan menyiapkan bahan makanan. Jahaza menyiapkan bahan makanan. Jadi kalau bijahazihim, kan ada bi di sini. Bi dengan bahan makanan mereka, dengan bahan makanan mereka. Falamma, maka ketika jahaza, dia telah menyiapkan. Ini dia telah. Kita ulang. Falamma, maka ketika jahaza, dia telah menyiapkan hum untuk mereka, bijahazihim dengan persiapan mereka. Persiapan di sini berarti persiapan makanan. Pertanyaan saya, siapa dianya di sini? Yusuf. Merekanya siapa? Saudara-saudaranya. Ini jahazihim, jahazihim itu kalau bahasa kita sekarang ini sembako lah. Kalau bahasa kita sekarang kan biasanya kalau ada pembagian makanan itu biasanya berkaitan dengan sembako. Bijahazihim dengan bahan makanan mereka. Oke, sampai di situ dulu. Ini berarti poin pertama, kalimat pertama. Falamma jahazahum bijahazihim, maka tatkala, maka ketika jahazahum, dia menyiapkan makanan, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, bijahazihim dengan bahan makanan mereka.
Kalau diartikan satu-satu jadi apa namanya? Belibet. Sehingga kalau kita terjemahkan seluruhnya, falamma jahazahum bijahazihim, maka ketika dia menyiapkan bahan makanan untuk mereka. Bisa dipahami? Nah, kita sederhanakan dalam bahasa kita. Ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk saudara-saudaranya. Kita simpan dulu. Menyiapkan bahan makanan apa tadi bahasa Arabnya? Apa? Jahaza. Oke, itu aja ya dulu yang kita bisa bawa pulang. Menyiapkan bahan makanan namanya jahaza. Jahazihim bahan makanan mereka. Yuk kita bungkus satu dulu. Kalimat ini, kata ini tidak banyak dalam Al-Quran. Ya. Jahaza menyiapkan bahan makanan. Bijahazihim dengan bahan makanan mereka. Ja'ala siqayah, dia menjadikan, ini arti harfiah, ini arti harfiahnya. Ja'ala artinya menjadikan. Arti maksud ini nih. Arti maksud dalam kalimat ini artinya sama dengan adkhala. Adkhala artinya apa? Memasukkan. Adkhala memasukkan. Ja'ala itu arti aslinya adalah menjadikan, tapi diartikan dengan memasukkan. Ini supaya kita paham saja bahwa fleksibel dalam menerjemahkan. Sikoyah ini alat takar. Kan kalau kita beli beras kan ada muknya itu ada 1 liter, ada 2 liter, ya. Ini kalau saya baca lagi di dalam penjelasannya, sikoyah itu malah punya kayak cangkir itu apa namanya? Ada pegangannya di kiri kanan, sehingga sepintas terlihat seperti piala karena ada pegangannya. Nah itu namanya sikoyah. Jadi ja'ala siqayah, dia memasukkan alat tukar, dianya masih sini nih, sama. Pelakunya masih sama. Jahaza ada dianya adalah Yusuf. Ja'ala dianya juga Yusuf. Ja'ala siqayah kalau kita terjemahkan, Yusuf memasukkan alat tukar. Alat tukar lagi. Fi rahli ahihi, ke dalam akhihi apa artinya? Nah ini sudah banyak ya. Akhihi, saudaranya, akhihi. Sekarang berarti yang baru cuman ini, rahli ahihi. Kalau dulu yang paling sederhana itu ya, kalau orang membawa bahan makannya ya karung. Ya, karung kan biasanya.
Sehingga diartikan fi rahli akhihi, ke dalam karung saudaranya. Atau lebih luas lagi kita terjemahkan rahli ini nih tas atau apa saja yang digunakan untuk membawa bahan makanan. Rahli. Gimana Bu? Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena yang jelas ini sudah terstruktur. Begitu rombongan saudara-saudaranya masuk, kan Bunyamin langsung ditahan kan? Bunyamin dipisahkan kan dari rombongannya? Sementara saudara-saudaranya tidak tahu. Berarti kan ini sudah terencana. Karena ini sudah kali yang kedua kan? Sudah kali yang kedua. Ya, bisa jadi Yusuf dengan para karyawannya, kalau kita sebut karyawan, para pegawainya itu sudah bekerja sama. Tolong kamu liatin nanti yang karungnya si Yusuf, karungnya Bunyamin yang mana. Siasat kan ini? Sudah diatur. Ja'ala siqayah, ada banyak kata-kata baru di sini. Tadi jahaza, menyiapkan bahan makanan. Sekarang kita bertemu lagi dengan siqayah. Kalau ja'ala banyak, hampir setiap ayat lembar Quran itu ketemu ja'ala. Siqayah, alat untuk menakar. Rohli, apa itu rohli? Karung, sederhananya itu karung atau wadah untuk membawa makanan. Ja'ala siqayah, Yusuf memasukkan siqayah fi rohli akhihi, ke dalam karung saudaranya. Karung saudara yang dimaksud di sini karung Bunyamin. Ada 2 poin, ada 2 potong. Falamma jahazahum bijahazihim, kita ada potong dulu situ. Maka ketika dia menyiapkan bahan makanan mereka, falamma jahazahum bijahazihim, ja'ala siqayah, dia menjadikan siqayah, alat untuk menakar tadi, fi rahli akhihi, ke dalam tempat makanan atau karung saudaranya. Fahim sampai sini? Kita ini 3 kata baru. Jahaza, kedua siqayah, ketiga rahli. Jahaza dengan 2 penampakan, satu dalam bentuk kata kerja, satu dalam bentuk kata benda. Jahaza bijahazihim. Ini kalau kita urai lagi, ini aslinya. Jahazuhum, kalau jahaza tadi menyiapkan makanan, berarti jahazuhum bahan makanan. Karena di depannya ada huruf jar, bi, maka jahazuhum menjadi bijahazihim. Kadang-kadang kan yang membuat sahabat Quran itu bingung itu di sini nih. Ya, di sini. Ini padahal aslinya ini. Sekarang kita buat rumah. Apa bahasa Arabnya? Baitun.
Mereka hum. Kalau rumah mereka baituhum. Rumah mereka baituhum. Baituhum. Sekarang di depannya saya tambah dari fi. Saya masukkan huruf jar. Di rumah mereka. Kalau itu kan baituhum, rumah mereka. Ini satu, baris akhirnya harus u. Kalau di depannya saya tambah dengan fi, jadinya baitihim. Fi baitihim. Berubah hum menjadi him. Yang sederhana saja memahami, berarti nanti ibu ketemu dengan hum atau him, artinya sama mereka. Ya, baituhum, rumah mereka. Di dalam rumah mereka, di rumah mereka, fi baitihim. Waladuhum, apa waladuhum? Anak mereka, anak mereka. Dari anak mereka, min waladihim. Min waladihim. Fahim? Hum dengan him saja, hum dengan him dulu. Yang mana bu? Ya karena fi sama, kalau itu karena bi. Kan idhofah namanya. Ini tadi jahazuhum idhofah. Di depannya ada huruf jar. Jadi idhofah yang menempati posisi majrur. Sama deh nih. Ini idhofah namanya. Dua kata yang digabung jadi satu namanya idhofah. Idhofah. Aslinya begini. Ketika dia dimasuki huruf jar, maka namanya ini huruf jar. Jar, ini namanya majrur. Jar, majrur. Yuk, kita simpulkan dulu ini. Setelah kita bahas begini, kita coba tutup Qur'annya. Coba tutup Qur'annya. Kita bangun yang sudah kita bahas tadi. Ya. Maka ketika dia menyiapkan bahan makanan mereka. Maka ketika dia menyiapkan bahan makanan mereka. Walamma jahazahum bijahazihim. Ulang lagi. Dan ketika mereka telah menyiapkan bahan makanan mereka. Walamma jahazahum bijahazihim. Nanti ibu akan hafal sendiri. Dia menjadikan sikoyah, dia memasukkan sikoyah. Sikoyah tadi sudah tahu, alat takar. Ja'ala sikoyah, dia memasukkan sikoyah ke dalam karung saudaranya. Fi rohli akhihi. Faham nggak? Terus aja diulang. Tadi kan kita sudah bahas nih, memorinya udah ada di sini. Ini kita tutup caranya. Ini kita tutup biar imajinasi kita berjalan. Kalau tadi kan visualisasi nih. Iya, sekarang imajinasi. Ke dalam karung saudaranya, bahasa Arabnya fi rohli akhihi. Fi rohli akhihi. Ke dalam karung saudaranya fi rohli akhihi. Dia memasukkan alat takar. Bahasa Arabnya ja'ala siqayah. Coba hafal nggak? Kita belum dibaca langsung begini dong. Tapi kita baru potong-potong tadi. Tapi udah paham.
Maka ketika dia menyiapkan bahan makanan mereka, dianya tadi Yusuf, dia menjadikan sikoyah alat takar ke dalam karung saudah. Kita buktikan kalau kita sudah hafal, kita hapus ini. Nanti dari sini sahabat Quran semua, Bapak Ibu sekalian dapat mengambil satu pelajaran. Ini kecepatan menghafal karena faham. Bisa dipahami nggak? Kan judulnya di situ nih. Kecepatan menghafal karena faham. Faham maksudnya artinya kita tahu. Masukkan aja dulu di sini bahasa Indonesianya. Maka ketika, yuk bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya? Falamma, dia menyiapkan makanan. Jahaza, untuk mereka. Jahazahum, dengan makanan mereka. Bijahazihim, dia memasukkan sikoyah. Ja'ala sikoyata, sikoyahnya itu sebagai objek, maka sikoyata ke dalam karung saudaranya. Hafal kan? Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayatan fi rahli akhi. Tinggal kita menyusunnya dalam bacaan dan menyesuaikan dengan cara baca. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayatan fi rahli akhi. Setelah dibaca begitu, nanti berasa bagi kita masing-masing kira-kira yang agak ribet sedikit bacaannya di mana. Nah, yang di agak ribetnya itu yang diulang-ulang. Ja'ala siqayatan fi rahli akhi. Siqayah, tadi apa siqayah? Alat takar. Rahli, karung. Karung saudaranya. Rahli akhihi. Jahaza, menyiapkan bahan makanan. Simak, saya baca sekali lagi. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayatan fi rahli akhi. 1, 2, 3. Berarti tinggal berkaitan dengan cara baca. Jahaza, hanya tasdid kan? Jahazahum falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayatan fi rahli akhi. Yuk. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayatan fi rahli akhi. 1, 2, 3.
Keren.